Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah yang menciptakan langit dan bumi ini. Dialah yang memilikinya. Dan Dia yang mengatur segala yang ada di dalam. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan dalam urusan dunia kita atau urusan agama. Yang tanpa bantuannya kita nggak akan puasa. Tanpa bantuannya kita nggak akan puasa. Berapa banyak orang yang akhirnya meninggalkan ibadah puasa. Padahal secara fisik dia mampu. Secara finansial dia nggak perlu capek-capek kerja. Tapi Allah tidak memberikan taufik kepada. Maka hendaknya setiap muslim dan muslimah yang dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik dan benar bersyukur kepada Allah. Karena sejatinya itu adalah karunia dari Allah Jalla Jalla. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Masya Allah, kita berada di hari ketiga. Dan mungkin ada sebagian saudara kita yang telah puasa. Dan buat dia hari ini hari keempat. Ahibati fillah. Tema yang diangkat menarik sekali. Kenapa ternyata ada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan tapi dia gak beruntung. Dia merugi. Dia hanya dapat capek, lelah. Padahal bulan Ramadan adalah bulan keberuntungan. Yang sejatinya semua orang punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan keberuntungan tersebut. Bukan seperti lotre. Yang hanya 1-2 orang yang dapat, yang lain gak dapat di bulan Ramadan. Subhanallah, keberuntungan untuk semuanya. Bagaimana Rasul SAW ketika datang bulan Ramadan, beliau memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya, atakum Ramadan, telah datang kepada kalian Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Nggak lama jemaah, bukan 2 bulan, bukan 3 bulan, tapi 1. Waktunya pendek dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Bayangkan kita melewatin 11 bulan, nggak ketemu sama berkah seperti yang ada di bulan Ramadan. Faradallahu alaikum siyama. Allah wajibkan puasa di bulan Ramadan. Salah satu rukun Islam. Bukan anjuran, bukan aturan, bukan tradisi dan budaya yang dibuat oleh manusia, tapi faradallah, Allah Jalla Jalaluh yang menciptakan langit 7 lapis, yang menghamparkan bumi, yang memberikan rezeki kepada semua yang hidup di muka bumi, yang memberikan makan kepada ikan-ikan di lautan, yang memberikan warna-warna yang indah untuk kupu-kupu yang berterbangan.
Allah yang menggerakkan jantung kita. Faradallahu alaikum siyam. Ini bukan aturan yang dibuat oleh manusia. Bukan tradisi dan budaya yang hasil pemikiran dari kelompok manusia. Bukan. Karena kalau ada yang mengatakan puasa itu udah tradisi, bukan tradisi. Bukan budaya. Yang kita tahu dari tradisi dan budaya itu hasil pikiran, hasil akal manusia. Tapi ini kewajiban dari Sang Pencipta langit dan bumi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, tuftahu fihi abwabus sama. Dibuka pintu-pintu langit. Dibuka pintu-pintu surga. Ditutup pintu-pintu neraka. Gimana kalau ada orang yang tidak beruntung di bulan Ramadan? Ini dibuka bukan hanya untuk orang-orang yang ilmunya tinggi, buat yang hafal Quran, enggak, dibuka buat semuanya. Pintu neraka ditutup untuk semuanya. Wa tughallu fihi syayatin wa maradatul jin. Setan-setan yang bandel-bandel, yang suka menggoda, itu dibelenggu. Dibelenggu. Kalau engkau belum bisa beruntung di bulan ini, engkau makhluk yang seperti apa? Fihi laila. Di bulan ini, satu bulan, ada satu malam. Khairun min alfi syahr. Yang lebih baik dari 1000 bulan. Bayangin jemaah. Satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Sebagian kita bekerja gak sampai 1000 bulan. Sebelum 1000 bulan udah pensiun. Kalau gak pensiun mati. Dan dia bekerja tiap bulan, mendapatkan gaji tiap bulan, terus dia bekerja. Ketika bosnya memberikan kepada dia bonus THR, dia semakin semangat bekerja. Ini dikasih bonus sama Allah Azza wa Jalla. 1000 bulan. Kalau gajimu sebulan 5 juta, 5 miliar nih. 1000 bulan. Maka kata Nabi SAW, man hurima khairaha faqad hurim. Yang gak beruntung dapat itu, yang terhalang dari meraih satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, nih orang yang merugi. Ahibati fillah, kita sering mendengar hadis lisaim farhatan. Buat orang yang berpuasa ada 2 kegembiraan. Farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kegembiraan tatkala berbuka. Ketika dia berbuka tiap harinya, ketika dia berbuka sebulan penuh, ini yang lebih utama karena dia selesai itu Ramadannya. Bergembira, pantas dia bergembira. Sehingga dia seharusnya bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Buat yang berpuasa, buat yang baik dan benar berpuasa, dan kegembiraan tatkala berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena ada orang-orang yang hidup di bulan Ramadan, yang dia hadir bersama Ramadan, yang dia merasakan wanginya Ramadan, yang dia tersentuh dengan berkahnya Ramadan, tapi selesai Ramadan dosa-dosanya nggak diampuni. Apa terus gunanya dia hidup di bulan Ramadan? Apa manfaatnya? Kau puasa di bulan Ramadan. Ada yang puasa nggak dapat apa-apa, apalagi yang nggak puasa. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengaminkan doanya Jibril. Ketika Jibril mengatakan ya Muhammad, ini Nabi SAW mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Di antara satu yang diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW dari doanya Jibril. Jibril mengatakan ya Muhammad alaikas salatu wassalam ya Rasulullah.
Man adraka syahra Ramadan famat falam yughfar lahu fa udkhilan nar fa ab'adahu Allah. Barang siapa yang mendapati bulan Ramadan kemudian dia mati dalam kondisi belum diampuni dosa-dosa. Dia hadir di bulan Ramadan, kemudian dia mati setelah Ramadan, tapi dalam kondisi dosa-dosanya belum diampuni, fa adkhalahu nar fa'udkhilan nar atau fa'udkhilan nar, kemudian dia dimasukkan ke neraka, fa'adahu Allah, semoga Allah menjauhkan dia. Amin, kata Nabi SAW. Ya gimana jemaah? Ketika semua baju dimasukkan ke mesin cuci, bersih, tapi ada satu baju yang masuk mesin cuci keluar seperti sebelum masuk mesin cuci. Apa yang kau lakukan dengan baju itu? Kau mungkin buang ke sampah. Sudah tidak layak lagi untuk dipakai. Nabi mengatakan, amin. Ahibati fillah. Kita perlu merenungkan puasa yang udah 3 hari. Kira-kira diterima enggak sama Allah SWT? Karena jangan sampai kita sibuk beramal tapi lupa untuk memikirkan yang kita amalkan itu diterima enggak sama Allah SWT. Tujuan takwa kita tahu, tujuan puasa kita tahu untuk mencapai takwa, la'allakum tattaqun, dan kita tahu yang diterima dari manusia itu hanya dari orang yang bertakwa. Ini yang beruntung. Ya gimana gak dikatakan beruntung? Sedangkan yang lainnya beramal capek lelah. Allah mengatakan, hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah. Kau lihat wajah-wajah yang tunduk, hina. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Kerja, beramal dia, capek, lelah jemaah, tapi masukkan neraka. Na'udzubillah. Ahibati fillah, di surat Al-Ahzab ayat 35 Allah mengumumkan siapa sih orang-orang yang beruntung itu. Ada kriteria-kriterianya. Mungkin kita akan baca ayat ini. Nah, Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqin والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا. Laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki perempuan yang sabar, laki-laki perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Allahu Akbar jemaah. Ini pengumuman dari Allah SWT. Apakah dirimu ada dalam list
orang-orang yang beruntung, yang Allah sediakan bagi mereka maghfirah, ampunan. Kita banyak dosanya, kita perlu ampunan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah sediakan buat mereka ajran azima, pahala yang besar sekali. Coba, apakah kriteria yang disebutkan di ayat Al-Ahzab 35 ini, kita masuk ke dalamnya apa tidak? Yang muslim, mukmin, patuh, benar dia, sabar, tunduk, bersedekah, berpuasa. Cuma itu belum, masih ada kriterianya. Kita tahu kadang-kala kalau ada orang lamar kerja, kan disebut kriterianya. Disebut lulusan S1. Kemudian ini syarat wajib. Jadi ada syarat wajib, ada syarat pendukung nantinya. Nah, syarat pendukung itu di bawah biasanya ditulis, diutamakan yang berpengalaman. Tapi syarat wajibnya harus terpenuhi. Umur maksimal 23 tahun. Kalau engkau lewat, udah nggak bisa. Kemudian belum menikah, kadang-kala seperti itu. Engkau udah menikah, nggak ada kesempatan. Jadi orang itu ketika mau melamar, dia tahu dengan dirinya, sehingga dia melihat kriteria dia masuk enggak gitu loh. Kita pun perlu baca nih, kita masuk enggak. Ahibati fillah, keberuntungan orang-orang yang berpuasa mungkin tidak terlihat di dunia nyata ini. Karena masih ada manusia-manusia yang memperolok-olok kawannya yang puasa. Buat apa kau puasa? Capek-capek ini. Orang puasa itu orang yang kurang waras. Kadang-kadang ada yang mengatakan seperti, gimana makan dan minum ditinggalin. Ini nih, Allah perintahkan kita untuk menjaga tubuh kita. Ini malah gak makan dan minum. Ahibati fillah. Banyak orang sukses kita lihat di dunia ini. Kaya, bertahta, dihormatin orang. Tapi engkau lihat, kesuksesan dia itu gak lama. Terhitung dengan waktu. Mungkin baru umur 40 tahun dia sukses, sudah mulai tua, renta, banyak hartanya, dan itu setelah itu mati. Semua ditinggalkan. Sejatinya kesuksesan yang sebenarnya, keberuntungan yang sebenarnya nanti akan tampak. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 185. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, silahkan dibaca. Di Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum yawmal qiyamah وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Barakallahu fiik. Allah sebutkan, semua yang bernyawa akan mati. Akhir dari semua yang hidup di muka bumi ini adalah
lubang sempit, ditinggal sama keluarga, dilupakan sama manusia. Kalau dia seorang laki-laki meninggalkan istri, mungkin istrinya yang cantik akan dikawin sama orang lain. Harta yang dia kumpulkan akan dibagikan, dia akan sendirian di sana. Disinilah yang kita perlukan. Orang yang cerdas, orang yang memikirkan masa depan. Tapi sebagian orang masa depan itu masa tua. Masa depan sebenarnya adalah ketika engkau telah meninggalkan dunia ini. Itu yang perlu kau pikirkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mau kaya, mau miskin, mau tua, mau anak-anak, mau pejabat, mau rakyat jelata, kullu. Semuanya. Terus kita lihat nih balasan. Kita sholat ketika orang-orang pada nggak sholat. Ada yang berangkat ke masjid subuh, kawannya nggak berangkat. Dia puasa, kawan-kawan di kantor pada nggak puasa. Dilihat dari sisi ekonomi, yang nggak puasa lebih makmur hidupnya. Kita melihat, kita menjaga diri dari perbuatan dosa. Ini orang-orang aman dengan dosa-dosa mereka. Mereka tambah tinggi jabatannya, tambah makmur hidupnya. Ada. Makanya Allah katakan, nanti loh balasannya itu disempurnakan nanti. Kalau engkau dikasih di dunia, kemudian engkau mati, apa gunanya? Maka Allah sempurnakan nanti pada hari kiamat. Kemudian Allah sebutkan, kepingin tahu orang yang beruntung. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Yang dijauhkan dari api neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Dia yang beruntung. Itu keberuntungan yang sebenarnya. Gimana dengan kehidupan dunia? Kita melihat orang-orang yang beruntung dalam kacamata sebagian manusia. Allah katakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kalau bicara kehidupan dunia ini kesenangan yang menipu. Kita dilatih di bulan Ramadan ini untuk menjadi orang yang beruntung. Kita dilatih untuk mengontrol syahwat kita. Dan ternyata kita mampu. Engkau tidak makan dan minum dari sejak fajar terbit. Engkau tidak menyalurkan syahwatmu di tempat yang halal sebenarnya. Tapi engkau tahan sampai matahari terbenam. Engkau mampu ternyata. Seperti yang engkau punya. Punya bakat untuk menjadi orang yang beruntung. Karena di antara sifat orang yang beruntung itu adalah menahan nafsunya. Allah katakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut dengan persidangan, diberdirikan di hadapan Tuhannya kelak pada hari kiamat, dan dia menahan jiwanya dari keinginan-keinginannya, surga tempat dia. Dan alhamdulillah kita dilatih, kita bisa. Engkau mampu. Nggak ada ya Allah fitnahnya terlalu besar, engkau mampu. Allah kasih kemampuan sama kita, dan kemudian Allah berikan pembuktian kepada kita kalau kita bisa. Haibati fillah, bagaimana sekarang kita menjadikan Ramadan ini bulan keberuntungan buat kita, agar semua yang kita lakukan di bulan ini dari amal soleh, amal kebajikan diterima sama Allah Azza wa Jalla. Karena apa gunanya kalau kita kerja capek kemudian gak diterima? Gak ada manfaat. Maka yang pertama, kalau engkau ingin beruntung, ikhlaskan niat. Allah tuh tidak menerima kecuali yang ikhlas dan benar. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Nih agama yang benar nih. Semua amalannya itu adalah ikhlas.
Kalau kita puasa Ramadan, ini bukan hanya bicara puasa Ramadan, semua amalan seorang muslim itu harus berdasarkan ikhlas. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ana puasa Ramadan supaya sehat, dapat sehat insyaallah. Pahala nggak dapat. Loh gimana? Engkau niatnya kan nggak bikin sehat. Puasa Ramadan ingin tambah langsing, dapat. Tapi kalau niatmu cuma ingin tambah langsing, apa gunanya engkau capek-capek? Seharusnya siang hari engkau minum dikit nggak apa-apa, karena engkau bukan untuk Allah puasa. Ingat, semua orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Nabi alaihissalatu memberikan contoh, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kalau orang ini berangkat hijrah, niatnya itu ingin dunia atau ingin wanita yang ingin dia nikahi, ya udah ke sana, itu yang dia dapatkan. Tapi faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka tolong yang udah puasa, lihat untuk siapa engkau berpuasa. Ada orang yang puasa karena ikut-ikutan, karena gak enak, karena merasa udah tradisi dan budaya. Makanya kita akan melihat hal yang menakjubkan di bulan Ramadan. Ada orang puasa tapi gak sholat. Gimana sih? Engkau itu mampu tidak makan dan minum tapi gak mampu untuk sholat. Ya, kadang-kala ada masalah di niat orang-orang. Di dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man sama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mau tahu nih yang puasa beruntung adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban. Dia beriman, dia menjalankan ibadah ini. Kenapa engkau puasa? Ana mukmin, saya orang beriman, saya muslim, saya termasuk dalam panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ana termasuk dalam panggilan itu. Aku beriman. Aku beriman Allah yang menyuruhku melakukan itu. Wahtisaban, dan dia berharap pahala. Di sini ketika dia beriman dan dia akan ikhlas lillahi ta'ala. Ketika dia berharap pahala, selain ikhlas, dia akan ikut aturan. Karena jangan sampai dia ikhlas tapi nggak ikutin aturannya, nggak dapat pahala nanti. Ini yang beruntung. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa-dosa yang lalu diampuni. Maka tolong perbaiki niat kita. Yang kedua, jujur. Jujur. Jangan sampai Ramadan ini kita pura-pura puasa. Ada yang di rumah sahur, pulang ke rumah berbuka. Kata keluarga, Masya Allah ayah puasa. Tapi benarkah dia puasa atau tidak? Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 119, menyuruh kita untuk jujur, untuk benar dan bukan pura-pura. Nah, silahkan dibaca di At-Taubah ayat 119. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah
dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Nah, orang-orang yang benar-benar, bukan yang bohong, bukan yang pencitraan belaka, enggak. Ketika engkau benar, engkau akan sungguh-sungguh. Engkau tidak akan peduli dengan pandangan manusia. Engkau akan abaikan semua komentar miring negatif dari manusia. Karena engkau bertakwa kepada Allah. Maka di sini bagi yang ingin beruntung, bergabunglah dengan orang-orang yang beruntung. Cari kawan yang beruntung. Engkau ikut beruntung. Cari kawan yang benar sholatnya. Engkau akan benar sholat. Cari kawan yang benar baca Qur'annya. Engkau akan benar baca Qur'an. Wa kunu ma'as shadiqin. Bergabunglah kalian bersama orang-orang yang benar gitu loh. Kita ini kadang kala salah bergaul. Di bulan Ramadan pun masih duduk sama orang-orang yang tidak benar. Oh enggak Ustaz, sohib ini itu. Ya. Ya terserah engkau sih. Engkau mau beruntung apa enggak? Karena as-sahib sahib. Sahabat itu menarikmu. Kalau engkau bersama sahabat yang beruntung, dia akan menarikmu ke tempat keberuntungan. Tapi kalau engkau di bulan Ramadan masih sibuk sama kawan-kawan yang tidak benar, bagaimana engkau akan beruntung? Kemudian jamaah, tolong diikutin aturan. Allah bikin aturan yang berkaitan dengan bulan Ramadan ini. Di antara aturan yang harus kita fahami, ingat Allah nggak butuh sama puasa kita. Kenapa Anda sampaikan aturan ini? Karena sebagian orang merasa bangga seakan-akan telah berbuat baik. Enggak, Allah nggak butuh sama puasa kita. Allah nggak butuh dengan sholat malam kita. Tapi kita yang butuh untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kita yang mau beruntung jamaah. Kemudian ingat, aturan selanjutnya meninggalkan segala pembatal puasa. Makan, minum, dan bercinta dari sejak fajar terbit sampai matahari terbenam. Dengan selalu menjaga niat ya. Kemudian aturannya yang sakit, yang musafir, ada bumil, ada yang menyusui, orang tua yang tidak mampu berpuasa, maka dia boleh nggak puasa. Ada alasan. Ada yang kalau nggak puasa bayar fidyah, ada yang kalau nggak puasa harus qadha, kau harus pelajarin. Engkau kalau berhalangan nggak puasa, engkau termasuk yang mana nih? Oh, aku wajib qadha, jangan bayar fidyah. Kalau boleh bayar fidyah, silahkan. Kemudian yang selanjutnya menjaga lisan, menjaga mata, menjaga raga, menjaga panca indera kita, dan menjaga hati dari semua yang terlarang. Karena ada orang-orang yang berpuasa, kata Nabi SAW, rubba sa'imin laisa lahu hadzun min siyamihi illa al-ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Boleh jadi karena salah niat, boleh jadi karena aturannya nggak dia ikutin. Betul dia nggak makan dan minum, tapi ternyata matanya kemana-mana berbuat dosa. Lisannya terus berbuat dosa, ngomong yang nggak benar, melakukan tindakan-tindakan bodoh, menjahilin orang lain, menipu. Gimana kau mau beruntung ya? Kau hanya akan dapat lapar dan haus nanti. Orang yang puasa perlu menahan emosi, menahan syahwat dan menahan ambisi serta amarahnya. Sampai Nabi SAW mengatakan, wasiyamu junnah, puasa itu perisai. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, kalau seorang sedang puasa, fala yarfuth. Jangan kotor ngomongnya. Yang melakukan tindakan yang tidak seharusnya kau lakukan. Wala yaskhab, jangan teriak-teriak. Wa in sabahu ahadun aw qatalu, kalau ada yang membuli dia, memaki dia, mengejek dia, atau ngajak berantem dia, apa yang harus dilakukan? Katakan dalam dirimu, aku sedang puasa. Nah itu orang-orang yang puasa akan berusaha untuk menjaga ibadah puasanya agar jangan sampai merugi. Engkau ingin beruntung,
Rugilah kalau umpamanya kita capek puasa, menahan diri dari lapar, dahaga. Tahu-tahu nanti kita nggak dapat apa-apa. Kemudian ada banyak keberuntungan. Jadi ada yang wajib harus kita jaga, ada yang tambahan. Maka tolong kita selesaikan dulu yang wajib kita. Jadi umpamanya ini wajib nih, kerjakan. Karena terus terang ada orang yang sholat tarawih tapi nggak sholat zuhur. Ahibati fillah, sholat zuhur itu lebih baik dari full tarawih kita sebulan. Apa gunanya engkau sholat tarawih kalau engkau nggak sholat zuhur? Sholat zuhur ini wajib. Maka tolong yang ingin beruntung, yang wajib-wajib kerjain dulu nih. Yang haram-haram tinggalkan. Setelah itu naik levelnya. Supaya lebih banyak keberuntungannya. Ya apa? Ya udah kerjakan yang sunnah-sunnah. Tinggalkan yang makruh-makruh. Yang bicara sunnah, perbanyak sholat malam. Usahakan sholat malamnya yang benar. Cari sholat tarawih yang imamnya benar. Jamaahnya benar. Artinya kadang-kala kita ngelihat ada yang cepat-cepat. Engkau mau apa sih? Mau cari keberuntungan atau mau cari kerugian? Karena Nabi SAW juga mengatakan rubba qaimin. Ada banyak orang yang sholat nggak dapat apa-apa, dapat capek doang. Maka tolong sholat cari masjid yang benar, yang imamnya bacaannya enak ya. Dan dia perbanyak sholat sunnah. Sholat duha juga yang nggak pernah sholat duha, yang nggak pernah qobliyah ba'diyah dijaga. Kemudian banyak-banyak baca Quran, berzikir mengingat Allah Azza wa Jal. Kalau kita lihat nih syahrul Ramadan itu bulannya Al-Quranul Karim. Sehingga kita nih kalau ingin beruntung di bulan Ramadan, kita lihat bagaimana Nabi SAW, beliau full baca Quran di bulan Ramadan. Bahkan beliau menyetorkan hafalannya kepada Jibril. Salat Nabi SAW, subhanallah, cerita Hudzaifah bin Yaman ya. Nih bagaimana mau dapat keberuntungan yang lebih. Hudzaifah pernah bermakmum bersama Nabi SAW. Nabi membaca 1 rakaat, itu cerita Hudzaifah 5 juz lebih. Beliau membaca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, 3 surat nih coba, 1 rakaat. Kata Hudzaifah, tambahnya lagi beliau membacanya itu bukan cepet-cepetan. Ketika beliau melewatin ayat yang berisi doa, beliau akan minta sama Allah. Ayat yang berisi tasbih, beliau bertasbih. Lewat ayat tentang azab, beliau meminta perlindungan kepada Allah dari azab. Ini 1 rakaat 5 juz, bacanya kayak gitu. Kita kadang-kala 23 rakaat, nggak sampai 1 juz, wah bacanya kadang-kala cepet-cepet. Maka kita rubah yang ingin beruntung. Ya kalau bicara untung kan, Ustadz anak baca nggak tahu artinya, nggak baca doa kan tetap dapat pahala. Iya, tapi kan kita mau berlomba-lomba, mau jadi yang lebih beruntung. Engkau kalau ngelihat orang punya mobil bagus, engkau kepingin lebih bagus dari dia. Engkau lihat orang sukses usahanya, omsetnya setiap hari umpamanya 100 juta, engkau ingin lebih dari dia. Terus kenapa untuk omset pahala ini engkau nggak ingin? Kemudian ahibati fillah, ya kalau bisa baca Quran itu dengan artinya. Kemudian perbanyak sedekah. Ya, Nabi SAW, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah SAW ajwadan nas. Nabi SAW itu orang yang paling dermawan. Udah nggak ada yang lebih dermawan dari Nabi SAW. Nggak ada. Ingat, nggak ada. Antum lihat bagaimana Nabi SAW berbagi. 1 orang dikasih 100 ekor onta. Ketika beliau punya harta yang banyak, maka beliau bagi banyak. Ketika beliau hartanya sedikit, yang sedikit beliau bagikan. Ketika beliau nggak punya harta, dengan relasi beliau, hubungan beliau berusaha berbuat baik. Itu Nabi SAW. Kana ajwadan nas. Allahu Akbar. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan. Dan puncak kedermawanan Nabi SAW itu di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril. Ketika berjumpa dengan Jibril.
Dan beliau berjumpa dengan Jibril tiap malam. Beliau menyetorkan hafalannya kepada Jibril. Fala Rasulullah SAW ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Beliau itu lebih baik ya, lebih dermawan dalam berbagi harta daripada angin yang ditiupkan. Masya Allah, hibati fillah. Maka berusaha kita untuk berbagi, memberikan buka kepada orang yang puasa. Kemudian juga kalau ingin beruntung, mensegerakan berbuka, mengakhirkan sahur. Sahur itu waktu yang berkah, makanan yang berkah. Usahakan kita ini sunnah gitu ya. Tapi kita berharap keberuntungan di sana. Kemudian jangan lupa untuk membayar zakat fitrah. Dan yang terakhir, kalau ingin hasil yang maksimal, ingat ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Yang kata Nabi SAW, Lailatul Qadri, kata Allah Azza wa Jalla, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, wa ma adraka ma Lailatul Qadr, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Dari 1000 bulan. Dan Nabi SAW mencari malam itu. Berburu malam itu. Dan menyuruh para sahabat untuk berjuang mendapatkannya. Dan kalau engkau benar keinginanmu untuk menjadi orang yang beruntung, engkau tidak akan mensia-siakan. Karena ternyata puncak dari Ramadan ini, atau puncak keberuntungan itu, ya kita mendaki ya. Nggak bisa orang langsung sampai atas. Tetap untuk mendapatkan Lailatul Qadar dimulai dengan malam pertama Ramadan, kedua, ketiga, keempat, sampai ke-20. Masuk 10 hari terakhir, di situ ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Yang Nabi kita alaihissalam beriktikaf, mengajarkan kepada para sahabat iktikaf di masjid. Tinggalkan dunia sejenak. Fokus untuk memperbaiki diri, menyucikan jiwa, meraih ridha ilahi, memohon ampun kepada Allah. Maka kita lihat doa yang paling utama dibaca di malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Barakallahu fiik. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang-orang yang beruntung. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan. Anda kembalikan ke moderator untuk melanjutkan ke tanya jawab. Nah, Barakallahu fiik, Ustaz. Sebelum kita mulai tanya jawab, Ustaz, mungkin ada tadi di awal Pak Ustaz bilang di bulan Ramadan kan dibuka pintu-pintu langit seluas-luasnya dan ditutup pintu neraka serapat-rapatnya. Cuman di bulan Ramadan ini kadang kita melihat masih banyak gitu Pak Ustadz yang melakukan kesalahan, maaf kalau kita nonton di media televisi gitu. Itu gimana ya Pak Ustadz ya? Sedangkan tadi kan kayak setan-setan di bulan dulu gitu. Itu seperti apa Pak Ustadz? Barakallahu fiikum. Ahibati fillah. Pintu masjid dari dulu dibuka. Tapi nggak semua orang masuk. Kan kembali kepada orangnya. Tempat kemaksiatan kadang-kala ditutup. Ditutup nih. Tapi kadang-kadang dia cari jalan belakang untuk masuk. Setan-setan dibelenggu. Kita lihat setan-setan dibelenggu. Tapi ini ada orang-orang yang udah jadi setan. Jadi tanpa setan menggoda pun dia sudah terbiasa dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Intinya, Allah benar-benar membuka pintu langit. Dan ini kinayah juga dari banyaknya kebaikan. Allah menutup pintu neraka. Dan kita merasakan jamaah, di bulan Ramadan berbeda. Ada yang berbeda di bulan Ramadan ini. Kalau dikatakan masih ada, ya ada. Orang-orang yang masih nggak benar ada. Tapi orang-orang yang benar juga, Masya Allah kita melihat ya. Mereka yang nggak pernah ke masjid sama sekali sepanjang tahun nggak pernah ke masjid. Dia kecuali Jumatan. Ramadan datang ke masjid dia, Masya Allah. Orang kadang-kala nggak pernah baca Quran, Ramadan jadi baca Quran dia. Orang yang kadang-kala biasa marah Ramadan, dia berusaha untuk menahan emosinya. Jadi intinya ada orang-orang yang dikasih kesempatan sama Allah Azza wa Jalla, tapi dia tidak mengambil kesempatan tersebut. Jadi kembali kepada manusianya. Allah mengkondisikan bulan Ramadan ini. Setan-setan yang dibelenggu. Di mana jalur setan menggoda manusia sempit sekali. Walaupun dia tetap berusaha untuk, dia bukan berarti dia nggak mau menggoda, dia tetap berusaha. Tapi tidak seperti di luar bulan Ramadan.
Namun kadangkala manusianya yang tidak tahu diri. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ya, Ustaz, kita lanjut untuk ke pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, afwan izin tanya. Bolehkah wanita jika sholat tarawih di rumah 6 rakaat plus 3 witir? Syukron. Masya Allah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulullah ba'd. Ya jamaah, alhamdulillah. Kita semakin mudah belajar ya. Bicara sholat tarawih ini sebenarnya sholat malam. Hanya saja di bulan Ramadan lebih dianjurkan menurut sebagian para ulama untuk dilaksanakan berjamaah. Karena memang di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu berjamaah di masjid. Walaupun tetap yang sholat di rumah, bahkan sebagian berpendapat sholat di rumah sendirian lebih utama. Bagaimana dengan pelaksanaannya atau tata cara pelaksanaannya? Dilaksanakan setelah sholat isya sampai waktunya adalah masuknya fajar. Itu waktu sholat malam, waktu sholat tarawih juga. Jumlah rakaatnya bagaimana? Bebas. Memang Rasulullah SAW kata Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau itu nggak pernah nambah 11 rakaat, nggak pernah nambah di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Tapi di kesempatan lain Nabi SAW membuka peluang untuk sholat lebih dari itu. Beliau SAW mengatakan sholatul lail mathna mathna, sholat malam 2-2. Kalau engkau takut subuh ya udah tutup dengan witir. Ini menunjukkan bahwasanya jumlahnya tidak terbatas. Paling sedikit 1 rakaat, paling sedikit, paling banyak terserah. Kalau dikatakan dia mau sholat 6 rakaat plus 3, nggak apa-apa. Kalau dia mungkin ana sholat 6 rakaat sekarang Ustaz, nanti mungkin malam ana mau sholat lagi, nggak masalah. Jadi nggak harus nyambung ditutup sama witir. Tapi yang jelas penutup sholat malam itu witir. Artinya kalau kita umpamanya habis isya ana sholatlah 6 rakaat. Terus mungkin dia ada kegiatan ini dan itu, mengurusin anak-anak. Sebelum tidur dia tambah lagi 4 rakaat. 10 nih dia dapat. Nanti sebelum sahur dia tambah lagi umpamanya 4 rakaat plus 3 jadi 7. Nggak ada masalah. Jadi nggak ada jumlah yang harus dilakukan, tapi jumlahnya ditutup dengan witir, yaitu dengan ganjil. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik. Pertanyaan kedua. Bismillah. Assalamualaikum. Semoga Ustaz selalu dijaga Allah. Amin. Ustaz, bolehkah wanita yang sudah menjanda ikut beriktikaf di masjid di 10 malam terakhir Ramadan? Barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Iktikaf ini disunnahkan bagi laki-laki dan wanita yang mau iktikaf ya. Kita tahu istri-istri Nabi iktikaf. Setelah Nabi meninggal dunia, mereka juga beriktikaf di Masjid Nabawi. Mereka udah jadi janda. Jadi bagi para wanita pun ketika dia mau iktikaf silahkan. Tapi dengan catatan. Apa catatannya? Ya, jangan menelantarkan kewajiban dia. Dia janda kadang-kala punya anak, ya harus urusin anaknya. Kadang-kala dia janda ngerawat orang tua, maka paling tidak dia harus berbakti sama orang tua. Kemudian tempat iktikafnya harus tertutup ya. Dan harapan anak iktikaf kita itu bisa lebih optimal ya. Rasulullah SAW itu masuk ke tenda, jadi beliau bikin kayak tenda di dalam masjid, masuk ke dalam sana ketika beliau iktikaf, sehingga memang terpisah dari orang-orang. Karena sebagian iktikaf jadi tempat ngobrol, jadi tempat tuh ngobrol antara mereka, padahal lebih kepada menyendiri kita, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dari mulai sholat, baca Quran, berzikir ya, beristighfar, berdoa ya, seperti itu. Tapi kalau umpamanya nggak bisa kita punya tempat khusus di masjid karena masjidnya tidak membolehkan hal itu, ya udah apa adanya. Tapi usahakan tempatnya tertutup bagi wanita dan dia benar-benar memaksimalkan waktunya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya. Ahlan wa sahlan.
jika kita hilaf, terjerumus dalam perkataan yang kurang baik, kemudian segera beristighfar, apa tetap hanya dapat lapar dan haus, Ustaz? Masya Allah, barakallahu fikum. Ya jemaah, kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah yang bertobat, yang mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Maka bagaimana kalau kita melakukan perbuatan sia-sia, bahkan perbuatan dosa di siang hari bulan Ramadan? Apa yang harus kita lakukan? Ya bertobat, kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Terus bagaimana dengan luka dalam puasa kita tadi? Insya Allah dengan bertobat, Allah ampuni dosa kita. Dan untuk menutupi hal itu, kau berbuat baik. Setelah bertobat, mohon ampun sama Allah, kata Nabi SAW, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Engkau ikutin perbuatan dosa itu dengan perbuatan baik, itu akan menghapuskannya. Maka setelah kita tahu yang kita lakukan salah, kita mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, bagaimana kita menggantikannya dengan perbuatan baik. Kalau kita mengucapkan ucapan yang kotor kepada orang, ya, kita minta maaf. Di sini kita ganti dengan ucapan yang baik kepada dia. Jadi intinya, ya semua melakukan dosa. Tapi ketika engkau terjerumus dalam perbuatan dosa, jangan ditunda tobatmu. Segera bertobat dan ikuti dengan amal kebajikan. Insya Allah kesalahan itu akan tertutupi dan boleh jadi akan mengangkat derajatmu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah Ustadz, kadang-kadang sekarang Ustadz kalau misalnya kita semangat Ustadz ya dalam beribadah, pada saat 10 hari pertama malah kadang-kadang kendor di 10 hari kedua dan mungkin 10 hari ketiga Ustadz. Bagaimana caranya dan tips agar kita bisa dapat mengurangi kefuturan ini, dan apakah ada doa khususnya Ustadz? Barakallah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, mahibati fillah. Likulli amalin syirrah wa fatrah. Kata Nabi SAW, semua amalan itu ada masa membaranya, ada masa luyunya. Itu hal yang wajar. Tapi bagaimana kita mengkondisikan diri kita ketika kita sedang loyo, jangan sampai melakukan perbuatan dosa. Ada fase mungkin orang perlu istirahat. Ketika dia umpamanya sholat malam, ini ada orang yang terlalu memaksakan diri. Dia sholat malam, dia berusaha untuk membaca, kadangkala anak mau baca 5 juz seperti Nabi SAW baca umpamanya, tapi ternyata hanya semalam doang gitu. Setelah itu enggak. Jangan. Kita diperintahkan sama Nabi SAW untuk menjaga semangat kita ini dengan mengamalkan yang kita mampu. Yang kita mampu. Tapi ketahuilah bahwa jiwa manusia ini perlu dipaksa. Jadi ada orang yang mampu tapi nggak mau. Maka perlu dipaksa. Dan kita semua tahu dengan kemampuan kita. Umpamanya ada orang, Anda nggak mampu ngangkat beban 50 kilo. Ya udah, engkau mampunya berapa? 40 kilo. Yang engkau angkat. Yang 40 kilo. Jangan sampai antum mampunya berapa? 40 kilo. Yang diangkat 10 kilo. Jangan. Memang kalau bicara ya enakan yang 10 kilo, iyalah. Kalau bicara enakan iya. Tapi jiwa kita perlu dipaksa. Namun jangan sampai melebihi kemampuannya sehingga tadi kita jadi futur, jadi malas akhirnya. Karena sebaik-baiknya amalan adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit. Tapi bagaimana menjaganya? Ya kita mulai dengan niat yang benar. Dan kita sampaikan. Kemudian berusaha bergabung dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang beruntung. Karena kalau kita gabungnya sama teman-teman yang malas, ya tadi jadi malas juga kita. Tapi kalau kita ngelihat teman-teman ini pada semangat nih, masa Ana nggak semangat gitu? Ana lihat teman-teman udah masuk juz ke-10 hari ini, Ana masih Al-Baqarah umpamanya seperti itu, dia akan semangat gitu loh. Jadi kadang-kadang kita perlu semangat itu ada dua, ada semangat yang internal, ada eksternal. Kalau semangat yang dari dalam kita itu adalah keinginan berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, ya, itu akan membuat kita semakin semangat dan kita tidak akan kendur kecuali kita mendapatkannya. Antum lihat ya, yang namanya pemain bola itu kadang-kadang lari, dia berkeringat capek, dia ingin gol ya man. Dan dia tahu waktu dia sempit, 45 menit kali 2 dia akan terus berusaha. Dan waktu kita sempit, antum tahu waktu antum cuma 1 bulan. Ini juga yang akan membuat kita akan terus semangat. Ketika orang tahu enggak, ini tinggal dikit nih, tinggal dikit. Bismillah.
Kalau bicara tinggal di 10 hari terakhir, semangatnya semakin berkurang. Ini berbeda dengan orang-orang yang beruntung. Semangatnya semakin naik. Buktinya Nabi SAW dan para sahabat di 10 hari terakhir itu semakin kenceng gitu loh. Jadi kalau kita di 10 hari terakhir semakin lembek, berarti ada masalah sama kita. Masalahnya di mana? Boleh jadi engkau memang nggak cari Lailatul Qadar gitu. Engkau cari enggak? Engkau nyari enggak gitu loh. Ini yang terjadi. Jadi kalau dikatakan semangat, biasanya semakin mendekati finish orang semakin semangat. Itu kalau dia memang ingin beruntung. Kalau bicara doa, doa itu ya ada doa yang Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa kalau kita ingin semangat beribadah, disuruh membaca Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku ya Allah untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu dan beribadah yang baik kepadamu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan, karena sholat tarawih dan tahajud ada dalam di sebuah salat malam, apakah kalau kita sholat tarawih berarti kita nggak mesti sholat tahajud Ustaz? Atau keduanya tetap bisa dilaksanakan? Dan ini juga mungkin kalau misalnya setelah sholat tarawih kan ada yang berdiri dua Ustaz. Itu bagaimana Ustaz saat menutup witirnya dan detailnya seperti apa Ustaz? Barakallahu fiik. Wa fikum wa barak. Nah, ahibati fillah. Tadi sempat disampaikan bahwasanya sholat tarawih itu masuk dalam hitungan sholat malam. Sholat tahajud pun masuk dalam hitungan qiyamul lail. Yang hadis-hadisnya mengatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang bangun sholat di bulan Ramadan di malam hari karena beriman dan berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, maka akan diampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Jadi semua masuk sholat malam. Hanya saja biasanya tarawih itu dilaksanakan di awal malam. Jadi pelaksanaannya aja karena biasa dilakukan di awal malam, sehingga orang berpikir, boleh nggak aku sholat malam lagi, sholat tahajud lagi? Ya boleh. Yang kau lakukan tadi ya sholat malam sebenarnya. Jadi semua sholat yang dilakukan setelah sholat isya ya, dengan niat sholat malam itu ya masuk dalam qiyamul Ramadan. Baik, kalau sekarang pertanyaannya, apakah orang yang sudah tarawih nggak perlu lagi sholat tahajud? Ahibati fillah, kita ini sedang berlomba-lomba. Kalau bicara antum sholat isya, ya udah yang wajib selesai. Sholat malam nggak wajib. Sehingga kalau dikatakan apakah perlu, antum perlu nggak? Antum perlu nggak keberuntungan tentang menambah sholat ini? Maka ana rasa kita semua perlu. Yang bicara teman-teman yang sudah sholat tarawih ya, umpamanya di masjid, perlu nggak dia nambah lagi? Ya terserah antum. Ini bicara pahala, ini bicara karunia, ini bicara keberuntungan. Yang Nabi SAW pernah mengatakan, as-salatu khairu mawdu'. Salat ini sebaik-baiknya ibadah yang ditetapkan sama Allah SWT. Faman sya'a falyastakthir wa man sya'a falyastaqim. Yang ingin banyak silakan perbanyak salatmu gitu. Yang mau sedikit ya terserah gitu. Maka ngerasa bagi teman-teman yang ingin mendapatkan pahala, silahkan engkau tambahkan sholat malam, apalagi di sepertiga malam akhir ya. Itu waktu yang lebih mulia, karena Nabi SAW itu sebagaimana dalam cerita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sholat malam beliau itu, sholat witir beliau itu melalui beberapa tahapan. Pernah di awal malam, di tengah malam, terus pada akhirnya beliau di akhir malam biasa melakukan sholat witir ya, sholat penutupnya. Bagaimana dengan orang yang sholat tarawih? Kalau dia sudah witir bersama imam, ya udah dia nanti malam nggak perlu witir lagi. Tapi kalau memang dia ingin sholat malam ya, dan dia ingin witirnya diakhirkan, mungkin ketika imamnya assalamualaikum menutup witir, dia niatnya memang nggak witir, dia niatnya genap. Dia bangun lagi, dia lanjutkan 1 rakaat. Seperti orang-orang yang kadang-kala dia baru masuk masjid, ana baru masuk masjid saat ke rakaat 8. Masa ana mau ikut witir sama imam? Enggak lah, ana mau lanjut, nggak ada masalah. Ketika imamnya salam, engkau tambah 1 rakaat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, ada pertanyaan Ustaz. Apakah doa puasa yang paling sahih Ustaz?
Kemudian apakah mengkorek kuping dan mohon maaf apabila membersihkan hidung, apakah itu membatalkan puasa Ustaz? Masya Allah, barakallahu fiikum. Ahibati fillah. Doanya orang yang puasa itu dikabulkan sama Allah SWT. Mustajab. Apa doanya? Terserah kamu doa. Dan doa ketika berbuka mustajab. Silahkan berdoa. Ada hadis, "Dhahaba adh-dhama wabtallat al-uruq wa thabata al-ajr insyaallah." Iya, silahkan kau mau baca itu, diriwayatkan dengan riwayat dengan sanad yang sahih dari Nabi SAW. Tapi bukan berarti kita harus baca doa itu aja, karena Nabi memberikan kebebasan untuk membaca, untuk berdoa ya, untuk berdoa. Kemudian mungkin doa yang sering kita dengar, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu, atau Allahumma laka sumtu ala rizqika aftartu. Ini diriwayatkan dengan sanad yang dhaif. Tapi orang mau membaca sebagai doa, ingat sebagai doa, enggak apa-apa. Beberapa sahabat membaca doa minta ampunan. Dia mengatakan, kalau asal di antara doanya Abdullah bin Amr bin As, Allahumma ya man wasi'at rahmatuhu kulla syai', yang rahmat Allah meliputi segala sesuatu, ampuni aku ya Allah, aku minta rahmatmu ya Allah. Jadi silahkan ketika orang mau berbuka, yang tentunya dia makan baca bismillah, tapi karena waktu ini waktu yang baik, waktu yang mustajab untuk dipanjatkan doa, silahkan kau membaca doa apa saja. Adapun bicara mengorek telinga, nggak ada masalah. Kemudian membersihkan hidung, boleh orang itu istinsyak, tapi nggak boleh terlalu dalam nyedotnya. Nabi SAW mengatakan, baligh fil istinsyak illa an takuna sha'iman. Engkau kalau istinsyak itu sedot yang dalam, kecuali ketika engkau puasa. Barakallahu fikum. Nah, Ustadz, mohon pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah boleh di bulan Ramadan ini kita membaca Al-Quran dengan menggunakan handphone Android ataupun iPhone? Samakah pahalanya dengan kita membaca mushaf? Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiikum. Ya ahibati fillah, kalau baca Quran dari iPhone sama Android pahalanya sama enggak gitu kan? Ini handphonenya mungkin lebih mahal, ini lebih murah. Saya ala kulli hal, membaca Al-Quran Karim dari iPhone, dari Android, dari Samsung atau apa, atau membaca dari tafsir Al-Quran Karim, berbeda dengan membaca dari mushaf. Karena perbedaan hukum memegang mushafnya udah beda. Orang yang gak suci, menurut pendapat jumhur ulama, gak boleh pegang mushaf, gak boleh. Tapi pegang handphone, pegang tafsir boleh dia. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari sisi kemuliaan memegang mushafnya, kalau melihat mungkin sama, kita melihat yang di sini, melihat di sini. Tapi ada perbedaan dari sisi mushafnya tadi. Maka nasihat ana buat teman-teman yang di masjid, peganglah mushaf itu. Tapi yang jadi masalah kadang-kala teman-teman, Ustaz ana kepingin baca artinya juga Ustaz, sehingga dia tidak pegang mushaf. Insya Allah nggak ada masalah. Intinya berusaha kita untuk memperbanyak baca Al-Quranul Karim. Kalau pakai handphone, iPhone, tafadhol silahkan. Tapi ketika kau faham dengan bahasa Arab, yang kau ngerti, maka mungkin kau memegang mushaf akan lebih utama. Tapi kalau kau ingin tahu artinya karena kau nggak paham, silahkan kau memegang Quran terjemahan atau Quran dengan tafsirnya. Barakallahu fiik. Sepertinya kita ke pertanyaan terakhir ini, Akh Tufail. Oke, siap Ustaz. Ini mungkin pertanyaan terakhir, cuman mungkin yang paling kita harus sama-sama mengkaji Ustaz ya. Ustaz, ingin tahu Ustaz, seperti apa urutan tata cara berbuka puasa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW Ustaz? Dari saat berbuka, makannya apa, dan Masya Allah. Ustaz, barakallahu fiik. Ahibati fillah, Masya Allah. Puasa ini bukan ibadah makan. Ibadah menahan diri dari makan dan minum. Dan kalau bicara berbukanya Nabi SAW, biasa aja gitu loh.
Kadang-kala orang ini berbuka ini sesuatu yang spesial banget. Makannya harus ini, harus ada ini, ada itu. Ya Allah, Nabi SAW biasa aja. Jadi waktu berbuka, makanan berbuka itu tidak menjadi beban untuk orang yang puasa. Kenapa? Ana mampu tidak makan dan minum. Bahkan Nabi SAW itu pernah puasa 3 hari 3 malam berturut-turut. Dan sahabat pernah mau ikut. Nabi SAW melarang. Nggak boleh. Puasa wisol tuh nggak boleh, nyambung puasanya jemaah. Supaya kita tahu nggak terlalu peduli dengan yang urusan berbuka. Nabi bahkan menganjurkan untuk mensegerakan berbuka. Mensegerakan berbuka artinya sebelum sholat kita udah berbuka. Udah membatalkan puasa kita. Namun Nabi SAW memberikan kesempatan bagi para sahabat waktu itu yang ingin nyambung puasanya. Man kana muwasilan falyuwasil ila sahar. Yang ingin wisol puasanya udah boleh, Nabi memberikan rukhsah tapi sampai sahur. Jadi puasanya 24 jam dari sahur ke sahur. Jadi kalau bicara buka ini bukan sesuatu yang harus makan ini makan itu. Cerita Anas bin Malik radhiyallahu taala kepingin tahu bagaimana Nabi berbuka. Nabi alaihissalatu wasallam kata Anas bin Malik, kana yuftiru ala rutabah qabla an yusalli. Sebelum sholat beliau itu berbuka makan rutab. Anas mengatakan sebelum sholat supaya orang tahu Nabi mensegerakan berbuka gitu. Beliau berbuka rutab, kurma yang masih basah. Artinya ini sesuatu yang tidak perlu dimasak, tidak perlu membutuhkan waktu, menyediakannya. Sesuatu yang ada gitu. Kalau nggak ada, beliau makan apa? Sebelum sholat. Fa'ala tamarat. Ya udah kurma kering. Kurma kering beliau makan, kemudian sholat. Nggak ada. Gimana sekarang la rutab wala tamar. Roti kayak apa, Nabi itu makanan mereka kurma basah itu kalau musim panen kurma, kalau nggak ada kurma kering, kalau nggak ada hasawatin minal ma, beliau meneguk beberapa teguk air berangkat sholat. Jadi jangan jadi beban buat kita urusan berbuka. Nanti mau berbuka apa ya? Nanti mau berbuka apa ya Habibi? Kita mampu menahan diri dari makan dan minum. Dan kita tahu ketika engkau datang waktu berbuka, kurma dan seteguk air itu sudah cukup sebenarnya. Dan engkau mampu mengontrol nafsumu. Tapi berbuka nanti nggak boleh makan macam-macam. Tadi kan ditanyakan bagaimana berbukanya Nabi. Ya udah itu. Disebutkan mungkin kalau malam ada makan tersendiri. Wallahu a'lam di rumah Nabi SAW. Kalau tadi disebutkan kadang kala kurma aja nggak ada. Gimana malam mau makan yang lainnya? Kurma aja nggak ada. Bagaimana cerita Aisyah radhiyallahu taala anha? Marra hilal, thumma hilal, thumma hilal. Nabi pernah 2 bulan berturut-turut itu rumahnya nggak ada makanan lah, roti wala gandum, pas kurma sama air yang dimakan Nabi SAW. Jadi hendaklah kita kalau bicara mau makan, Nabi SAW memberikan aturan, ya beberapa suap makanan lah yang membuat punggungmu tegak. Tapi kalau harus makan, Nabi SAW memberikan aturan, 1/3 buat makanan, 1/3 buat minuman, 1/3 buat nafas. Ini bulan untuk beramal, untuk berjuang, bukan bulan wisata kuliner. Barakallahu fiik. Mungkin itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair.